Mungkin sepertinya macOS itu kurang cocok buat sebagian orang, salah satunya seorang fotografer, content creator, dan desainer grafis kayak aku ini. Dan mungkin juga buat kalian yang mau pindah dari Windows ke macOS. Ya minimal nggak nyesel dan punya perspektif yang cukup matang, mengingat harganya juga nggak bisa dibilang murah-murah banget. Jadi, 2 bulan ini aku udah nyobain macOS Sequoia di Mac Mini M2 base model dengan RAM 8GB, storage 256GB. Kenapa kok nggak M4 aja bang? Kan M4 lebih powerful. Lah kocak, yang dikasih sama counter emang dapatnya M2, terus mau gimana lagi? Daripada gak dapat PC sama sekali. Nah, yang aku permasalahin tuh bukan dari performa komputasinya, tapi dari experience pakai macOS itu sendiri. Disclaimer dulu, aku udah nyobain ini selama 2 bulan dan aku dulunya adalah user Windows sejak dari pertama kali aku kenal komputer dan sering aku gunain buat editing foto, desain, dan buat bikin konten video kayak gini. Aku cuma sharing dan hopefully bisa ngasih insight yang bermanfaat buat kalian semua. Langsung aja, yang pertama yang bikin aku mumet dari macOS itu sendiri adalah kenapa Mac itu nggak support sama mouse dengan yang ada tombol back forwardnya kayak gini. Aku kalau kerja itu sukanya satset, jadi sebisa mungkin aku pakai shortcut atau tombol-tombol yang sekiranya sangat ngebantu flow kerja aku jadi lebih cepat. Sayangnya navigasi atau eksplorasi file di Finder ini agak lambat menurut aku, karena ya itu tadi, secara default tombol back dan forward di mouse itu nggak kedetek. Jadi harus klik tombol back dan forward yang ada di atas kiri Finder. Tapi Mac ngasih solusi berupa kolom view kayak gini, biar navigasinya lebih enak. Dan sebenarnya buat yang mau aktifin fitur tombol back dan forward di mouse ini, kalian bisa install aplikasi yang namanya USB Overdrive dan itu juga harus disetting dulu. Cuman menurut aku sayang banget kenapa fitur sesimpel ini nggak bisa dipakai di Finder. Padahal kalau kita pakai di web browser itu bisa-bisa aja. Asumsi aku sih Mac emang sengaja bikin hal kayak gini dan maksa kita untuk beli Magic Mouse atau trackpadnya yang harganya bisa dibilang nggak murah-murah banget, apalagi dengan desain yang nggak ada ergonominya sama sekali. Terus yang kedua, tombol tengah mouse di Mac juga perlu disetting. Lanjut dari poin pertama. Jadi mouse kita itu harus di custom dulu pakai aplikasi pihak ketiga yang tadi aku sebutin, USB Overdrive. Tapi ya ada tapinya, fiturnya juga statis. Jadi misalkan tombol tengah mouse kita aktifin buat buka tab, ya cuma buat buka tab aja. Nah, kalau di Windows, tombol tengah itu bisa buat buka tab dan sekaligus close tab tanpa perlu setting-setting. Terus yang ketiga, saat di Finder, nggak bisa block file dengan tekan tombol shift di keyboard saat tampilan thumbnail atau icon view. Maksud aku kayak gini, ini juga yang jadi heran kenapa fitur manajemen file kayak gini nggak ada di Finder macOS. Terus yang keempat, switcher macOS itu cuma bisa nampilin satu Finder doang meskipun kita buka beberapa window Finder. Jadi case-nya kayak gini ya. Habis download aset di internet, lalu aku ingin buka lokasi file download dari browser biar cepet. Terus mau aku pindahin ke kumpulan folder aset-asetku biar lebih rapi. Nah begitu aku habis copy, lalu tekan comment tab, mana ya kumpulan buat folder-folder asetku tadi itu. Beda sama Windows yang ketika kita tekan Alt tab itu bakal muncul semua window yang kita buka. Meskipun juga di beberapa window itu juga kita buka beberapa tab. Sekarang yang kelima, dari tadi kita ngebahas soal Finder mulu, sekarang kita ngebahas soal Photoshop di macOS. Aku tiap pakai Photoshop itu selalu aktifin fitur yang namanya zoom with scroll wheel, karena emang dasarnya aku suka yang simple dan cepet. Kalau di macOS juga bisa, tapi scrollnya terkadang over, terkadang juga nggak kedetek kalau aku scroll buat zoom secara pelan-pelan. Terus ya aku pakai shortcut alternatif aku yang lain. Aku bisa pakai command plus space atau option plus space. Meskipun ya terkadang muncul spotlight search kayak gini kalau aku pakai command plus space. Tapi di sisi lain, aku juga beberapa kali sering merasa sangat ngebantu banget dengan fitur-fitur di Mac buat kerjaan aku sehari-hari. Yang pertama, untuk nge-preview foto atau video, aku jadi nggak perlu tekan enter atau sampai ngelepas tangan kanan aku dari mouse. Cukup tekan space dengan jempol kiri dan itu bisa udah muncul previewnya, baik itu foto maupun video. Bahkan juga untuk nge-preview file Photoshop juga bisa dengan space itu. Dan ya cukup menyenangkan sih. Soalnya kalau aku di Windows itu aku biasanya pakai aplikasi pihak ketiga yang namanya Sagetam. Dan menurut aku ini cukup keren. Terus yang kedua, tombol command Mac itu menurut aku cukup sakti banget sih.
Jadi jempol tangan kiri udah standby aja di komen, mau ngapain bisa, mau copy, mau cut langsung bisa, atau mau paste aja sambil duplikat, atau switch app, atau close aplikasi juga bisa, atau buka spotlight, dan masih banyak lagi yang bisa dilakuin sama tombol komen. Dan saking nyamannya dengan layout keyboard kayak gini, aku sampai ngubah layout keyboard laptop Windows aku biar sama dengan layout keyboardnya macOS, dan ngubah keynya di registry biar fungsinya juga mirip-mirip sama keyboardnya Mac. Terus yang terakhir dan gak kalah penting adalah emang dari segi performanya macOS itu menurut aku emang juara. Ya mungkin segitu aja pengalaman aku yang bisa aku share selama 2 bulan ini nyobain macOS di Mac Mini M2 dengan RAM 8GB, internal 256GB. Buat teman-teman yang kepingin tahu gimana caranya aku bisa ngubah layout keyboard Windows aku biar sama kayak Mac, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.